Shalom saudara-saudara di dalam Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Renungan kita hari ini akan diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Inilah firman Tuhan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan ada satu jabatan yang Tuhan khususkan bagi umat pilihannya, yaitu jabatan keimaman. Jabatan keimaman ini adalah jabatan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel di Perjanjian Lama dengan mengkhususkan satu kaum untuk mengurus atau untuk bekerja di bait Allah atau di tengah-tengah tabernakel. Tugas imam adalah untuk menjadi mediator atau menjadi perantara bagi bangsa Israel pada saat itu untuk datang memberikan korban persembahan dan menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Mengapa kita perlu imam? Mengapa imam adalah satu jabatan yang signifikan? Karena Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang berbeda dengan ciptaan-ciptaannya. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi atau Allah yang berbeda dengan manusia. Perbedaan ini terlihat dari kita manusia yang terbatas dan Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Kita adalah manusia yang terbatas dalam memahami atau melihat keberadaan Allah. Bahkan kita tidak dapat memahami Allah kalau Allah sendiri tidak datang untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dan terlebih lagi, kita adalah manusia yang berdosa dan Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Perbedaan yang sangat besar antara kita dan Allah membuat kita tidak mungkin dapat datang kepada Allah dengan kondisi atau dengan keberadaan kita sesungguhnya. Karena saat kita datang kepada Allah, pastinya kita akan mati. Karena kita adalah manusia yang berdosa dan Allah adalah Allah yang benci dosa. Allah adalah Allah yang akan menghabisi dosa dan akan menghukum dosa di dalam maut. Oleh karena itu, dengan Allah memberikan imam, menyatakan atau memanggil imam untuk menjadi perantara bagi kita, ini adalah bukti dari kasih karunia Allah. Ini adalah pernyataan kasih karunia Allah kepada umat-umat pilihannya, kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan konsep keimaman ini juga adalah konsep yang saat ini berlaku. Meskipun kita tidak lagi melihat seseorang atau orang khusus yang dipanggil sebagai imam di dunia ini, namun fungsi dan jabatan imam tetaplah ada bagi orang-orang percaya pada saat ini. Dan seperti yang kita lihat di dalam firman Tuhan kita hari ini, fungsi imam tersebut telah dipegang atau diemban oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dikatakan di ayat ke-17, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, supaya ia menjadi imam besar di antara kita. Dan ini adalah satu hal yang penting mengenai inkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia. Karena imam haruslah seorang manusia. Perantara manusia haruslah manusia sendiri. Tidak bisa hal yang lain atau pribadi yang lain. Dan oleh karena itu, Kristus datang. Dan ia datang menjadi manusia sepenuhnya, tapi ia tidak kehilangan atau ia tidak meninggalkan keilahiannya. Kristus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, yang menjadikannya imam besar yang sempurna. Kita tidak lagi diwakili atau kita tidak lagi memiliki perantara yang berdosa atau perantara yang terbatas, tetapi Kristus adalah perantara yang sempurna karena ia adalah Allah sendiri dan ia manusia sepenuhnya. Dan yang uniknya, yang khususnya bagi Kristus, ia adalah imam besar yang jauh lebih baik daripada imam-imam yang pernah ada sebelumnya. Karena dikatakan di sini bahwa ia adalah imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mengapa demikian? Di ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, fakta bahwa
Kristus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, memberikan kita suatu kepercayaan. Ada satu rasa trust atau confident. Kalau kita dapat datang kepada Tuhan, kita dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya, berpegang sepenuhnya. Dan di bagian ini, penulis Ibrani memberikan satu kualitas, yaitu kualitas yang menggambarkan bahwa Kristus adalah imam yang mengerti setiap penderitaan-penderitaan kita. Karena ia sendiri datang ke dalam dunia, dan ia sendiri telah menderita berbagai macam pencobaan dan berbagai macam penderitaan. Dan saudara, inilah yang menjadikan Kristus adalah perantara yang sempurna bagi kita. Kristus adalah juru selamat dan perantara yang mengerti setiap penderitaan kita, yang mengerti setiap jerih payah, tangis kita, susah payah kita, kebingungan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagai beberapa contoh, apa yang Tuhan Yesus telah alami di tengah-tengah dunia ini? Penderitaan seperti apa yang ia telah alami? Ia pernah ditolak oleh keluarganya sendiri. Ia pernah disangka gila oleh keluarganya sendiri. Ia ditolak oleh kota tempat ia lahir, tempat ia berasal, di kota Nazaret. Ia sempat ditolak di situ. Ia dimusuhi oleh sesama pemuka agama yang seharusnya menjadi kerabatnya, yang seharusnya menjadi partner dalam pelayanannya. Ia disalahngertikan oleh murid-muridnya sendiri, orang yang termasuk di dalam inner circle-nya, orang yang terdekat dalam dirinya. Ia pun dikhianati oleh salah satu dari murid terdekatnya, yaitu Yudas Iskariot. Bahkan sampai ia difitnah, diadili atas ketidakbersalahannya. Ia diperlakukan secara tidak adil. Ia diperlakukan secara semena-mena di tengah dunia ini. Dan orang-orang yang tadinya mengidolakan Tuhan Yesus berbalik menghujat dan hendak membunuhnya, hendak menjatuhkannya. Tuhan Yesus sudah mengalami berbagai macam penderitaan, segala macam penderitaan yang dapat dialami oleh manusia. Tapi ada satu hal yang berbeda dengan kita sebagai manusia. Meskipun ia telah menderita, meskipun ia telah dicobai berbagai macam penderitaan, tetapi Allah tetap tidak berdosa. Ia dengan setia menanggung penderitaan-penderitaan di dalam hidupnya sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Dan di situ ia menyatakan kemenangannya. Ia menyatakan kuasanya atas hidup dan atas kematian. Dan oleh karena itulah ia mengerti setiap penderitaan kita. Nah, saudara sekalian, siapa satu pribadi yang dapat mengerti setiap pergumulan kita? Saya katakan tidak ada konselor terhebat sekalipun di dunia ini yang dapat mengerti kita sepenuhnya. Tidak ada teman terbaik di dunia pun, tidak ada orang tua terbaik di dunia sekalipun yang dapat mengerti, memahami atau merasakan setiap penderitaan pergumulan kita. Hanya Kristus sajalah yang dapat mengerti semuanya itu. Karena ia telah dicobai sedemikian rupa. Dan ia tidak berdosa, ia telah menang atas itu semuanya. Dan oleh karena itulah ia bersimpati dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita, saya mengundang kita semuanya yang saat ini sedang terbeban berat, yang memiliki satu pergumulan untuk memberikan, menyatakan, confess setiap pergumulan kita kepada Tuhan dengan confident, dengan kepercayaan diri, dengan kepercayaan yang penuh. Karena ia adalah Allah yang sempurna dan dia adalah Allah yang mengerti setiap pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan, bahwa Kau tidak saja Allah yang sempurna, Allah yang kudus, tapi Kau Allah yang mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Bapa, sedianya biar kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa setiap beban kami, pergumulan kami Tuhan, karena kami tahu Kau Allah yang mengerti. Dan Tuhan, biar kami hanya mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kenyamanan Tuhan
dari-Mu saja Tuhan, dan bukan dari hikmat-hikmat dunia ini Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk percaya dan mengerti, mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan, di dalam setiap pergumulan dan dalam setiap kehidupan, jalan kehidupan yang kami alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin.